Pada suatu ketika, seorang pria aneh tinggal di sebuah rumah. Tidak seperti orang lain, setiap kali pergi tidur, dia menyalakan lampu. Tapi pada suatu malam, sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Pria itu lupa menyalakan lampu. Keesokan harinya, pria itu bangun dan sambil menyantap sarapannya, dia membaca koran bahwa tadi malam 1.000 orang telah dibawa ke rumah sakit sekaligus. Pria itu sangat ketakutan. Dia bergegas ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Kalau kamu tahu siapa pria itu dan kenapa dia pergi ke kantor polisi, cepat komen di bawah. Sekarang mari kita bandingkan jawaban kita. Pria itu adalah seorang penjaga mercusuar. Tugasnya adalah menyalakan lampu di malam hari untuk memandu kapal-kapal masuk ke pelabuhan dengan aman. Ketika dia lupa menyalakan lampu, beberapa kapal meleset dari pelabuhan dan menabrak pantai yang menyebabkan banyak korban luka dan kerusakan. Sekarang kamu sudah mengetahui lebih banyak tentang penjaga mercusuar. Aku punya tugas yang jauh lebih sulit untuk kamu. Jadi kamu menemukan mercusuar yang tampaknya sepi dan memutuskan untuk menjelajahinya. Tiba-tiba seolah entah dari mana, 3 sosok muncul di hadapanmu. Kamu tersentak kaget karena 2 di antaranya adalah hantu. Dan hanya 1 yang merupakan penjaga mercusuar yang asli. Tapi yang mana dong? Perhatikan gambar ini dengan seksama, lalu tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Hati-hati ya, hidupmu bergantung pada keputusanmu ini. Penjaga mercusuar yang asli ada di sebelah kanan. Memang raut wajahnya yang gila itu agak aneh, tapi pasti itu karena kesepian yang menimbulkan konsekuensi dramatis. Pria yang di tengah pastilah hantu karena dia terlihat tembus pandang. Sedangkan pria di sebelah kiri yang membawa lampu minyak, dia juga hantu. Tidak ada yang menggunakan lampu itu lagi. Lampu-lampu itu sudah lama digantikan oleh listrik. Lihatlah ketiga orang yang berenang di lautan yang bergejolak ini. Seorang penjaga mercusuar juga melihat mereka, lalu berteriak menyuruh mereka untuk menjauh dari air karena ombak yang sangat berbahaya. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh, hanya 2 orang yang rambutnya basah. Bantu yuk si penjaga mercusuar untuk mencari tahu apa yang salah dengan perenang ketiga. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Sebenarnya tidak ada yang misterius dari pria ketiga, dia hanya botak dan tidak punya rambut, jadi rambutnya tidak bisa basah. Seorang penjaga mercusuar telah lama merasa kesepian, sehingga pada suatu ketika dia menjadi gila. Suatu hari beberapa turis tiba di mercusuarnya untuk melihat-lihat pemandangan. Penjaga mercusuar mengunci mereka semua di dalam dan menyuruh mereka menelan pil. Sebagian pil tidak berbahaya dan sebagian di antaranya beracun. Para turis itu tidak bisa berbuat apa-apa selain meminum pil tersebut. Yang mengejutkan, mereka semua berakhir di rumah sakit meskipun mereka meminum pil yang berbeda. Jangan biarin penjaga mercusuar jahat itu bebas dari hukuman ya. Beritahu kami di bawah trik apa yang dia gunakan untuk meracuni semua turis itu. Racunnya ada di dalam air yang diberikan penjaga mercusuar kepada para turis untuk membantu mereka menelan pil. Saat melihat-lihat ke dalam mercusuar, pemandangan aneh menyambutmu. Di tengah malam, seorang wanita duduk di tempat tidurnya tanpa lampu. Dia bahkan tidak punya lampu minyak atau lilin yang menyala. Dan tetap saja dia bisa membaca. Apakah wanita itu seorang penyihir yang bisa melihat dalam gelap? Atau kamu punya ide lain? Bagikan di kolom komentar ya. Tidak ada yang mistis di sini. Wanita itu membaca huruf Braille karena dia tunanetra. Di sebuah pulau terpencil ada sebuah mercusuar yang ditinggalkan. Mercusuar itu diyakini berhantu. Pada suatu malam yang penuh badai, seorang pelaut bernama Jack terdampar di pulau itu. Pria itu memutuskan untuk mencari perlindungan di mercusuar. Di dalamnya, Jack menemukan 3 lentera, merah, hijau, dan biru. Di sampingnya, dia melihat sebuah tulisan yang berbunyi, "Pilihlah cahayamu dengan bijak, karena yang satu menuntunmu pada jalan keluar. Satu lagi menuju kegelapan abadi, satu lagi menuju arwah-arwah yang gelisah di pulau itu."
Lentera mana yang harus dipilih pria itu jika satu-satunya petunjuk yang dia dapatkan adalah pikirkan lampu lalu lintas? Bergabunglah dengan operasi penyelamatan ini dan tuliskan pilihanmu di kolom komentar. Jack harus memilih lentera hijau, merah menunjukkan bahaya, melambangkan kegelapan abadi. Biru menunjukkan kehati-hatian dan peringatan, mungkin menunjuk pada roh-roh yang gelisah. Dan hijau menunjukkan keamanan dan gerakan maju, itulah lentera yang dapat membantu Jack melarikan diri dari pulau berhantu itu. Seorang penyihir sakti yang tinggal di mercusuar ajaib punya seorang asisten bernama Martin. Suatu hari, penyihir itu meminta Martin untuk mengunjungi pembuat ramuan dan mengambil 3 ramuan yang telah dipesannya. Martin menerima bingkisan itu, namun dalam perjalanan pulang dia masuk ke dalam jebakan. Di depannya ada 3 pintu dan dia tidak bisa melewatinya. Tapi di balik pintu pertama ada jurang yang tak berdasar, di balik pintu kedua ada laba-laba berbisa, bahkan jaringnya pun beracun. Dan pintu ketiga menyembunyikan api yang berkobar-kobar. Martin tidak bisa memilih pintu mana yang akan dia masuki, jadi dia memutuskan untuk menggunakan salah satu ramuan yang diberikan oleh si pembuat ramuan. Tapi apa yang harus dia pilih ya? Ramuan tembus pandang, kecepatan, atau ramuan lupa? Bantu Martin memilih dalam komentar di bawah ya. Pilihan terbaik Martin adalah meminum ramuan kecepatan dan berlari melewati api sehingga api tidak sempat melukainya. Seorang penyihir jahat menahanmu di sebuah mercusuar yang ditinggalkan, tapi dia menawarkanmu kesempatan untuk melarikan diri. Ada 3 pintu, A, B, dan C. 2 pintu menuju kebebasan, pintu ketiga menuju penjara seumur hidup. Kamu diizinkan untuk menunjuk pintu secara acak dan mengajukan pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak kepada penyihir. Kalau kamu menunjuk pintu yang mengarah ke kebebasan, penyihir akan menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Tapi kalau pintu yang kamu tunjuk adalah pintu yang mengarah ke penjara, maka penyihir akan menjawab pertanyaanmu secara asal. Kalau kamu tahu cara untuk menyelamatkan hidupmu, tuliskan di bawah ya. Mungkin saja cara tersebut bisa membantu seseorang untuk melarikan diri suatu hari nanti. Tunjuk pintu A dan tanyakan, apakah pintu B mengarah ke kebebasan? Jika si penyihir menjawab ya, maka pilihlah pintu B. Jika si penyihir menjawab tidak, maka pilihlah pintu C. Strategi ini akan berhasil tidak peduli pintu A mengarah kemana. Katakanlah pintu A mengarah ke kebebasan, maka penyihir akan menjawab dengan jujur. Oleh karena itu, jika penyihir menjawab ya, kamu harus memilih pintu B. Dan jika dia menjawab tidak, maka kamu harus memilih pintu C. Tapi bagaimana kalau pintu A mengarah ke penjara dan penyihir menjawab secara asal? Ini lebih mudah lagi. Jika pintu A mengarah ke penjara, 2 pintu lainnya, B dan C, pasti mengarah ke kebebasan dan kamu bisa memilih pintu mana saja. Kamu nggak perlu khawatir pintu A mengarah kemana, pilih saja pintu B saat penyihir menjawab ya, dan pintu C saat penyihir menjawab tidak. Oliver sedang berlayar dengan kapal pesiarnya ketika badai dahsyat datang. Kapalnya tenggelam di tengah lautan, tapi pria itu berhasil mencapai sebuah pulau kecil. Di pantai ada sebuah mercusuar yang tampak terbengkalai, tapi tak lama kemudian 2 orang pria muncul di ambang pintu. Mereka menangkap Oliver dan akan mengurungnya di dalam mercusuar selamanya. Oliver setuju, tapi dia meminta mereka untuk mengabulkan satu permintaan terakhirnya. Ketika dia memberitahu kedua orang itu apa yang dia inginkan, mereka membebaskan Oliver. Menurutmu apa ya yang diinginkan Oliver? Tuliskan di kolom komentar ide-ide yang muncul di pikiranmu. Oliver mengatakan bahwa dia ingin yang paling pintar mengurungnya di dalam mercusuar. Dan karena tak satu pun dari mereka mau mengakui bahwa dia tidak sepintar yang lain, mereka membiarkan Oliver pergi. Lisa dan Olivia berhasil keluar dari sebuah kapal yang tenggelam. Lisa terseret arus yang kuat dan terbangun di sebuah pulau dekat mercusuar yang sudah usang. Sementara Olivia, dia masih mengambang di sekoci, tapi dia haus sekali. Beritahu kami sekarang, siapa di antara kedua gadis itu yang akan bertahan hidup lebih lama? Ayo cepat, kamu mungkin bisa menyelamatkan 1 nyawa.
Lisa kemungkinan besar akan bertahan hidup untuk waktu yang lama. Dia mungkin menemukan sumber air tawar di pulau itu. Ditambah lagi, meskipun mercusuar itu tampaknya ditinggalkan, itu bisa berfungsi sebagai tempat berlindung. Sementara itu, Olivia tidak bisa minum air laut karena garam yang terkandung di air laut berbahaya bagi manusia.